Ulasan Media. Rekan Dakta, kami masuk dalam segmen ulasan media. Sudah bersama dengan wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Siva. Pagi Pak Cahya, sehat Pak Cahya ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya Pak Cahya, kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir ini, beberapa bencana terjadi ya. Ada banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Lalu juga terakhir adalah banjir bandang dan lahar dingin yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri, tapi di sisi lain ini adalah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana kepedulian pemerintah dalam merespon secara cepat bencana-bencana yang terjadi selama ini? Ya Mbak Siva, dari pemberitaan yang terakhir, korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat ini sudah 67 orang. Itu catatan berdasarkan dari BNPB ya, penanggulangan bencana daerah, itu sampai hari Rabu siang berjumlah 67 orang. Jadi memang ini kan kalau melihat Indonesia secara keseluruhan ini kan ring of fire ya. Indonesia ini banyak terdapat gunung-gunung berapi aktif, termasuk Gunung Merapi. Jadi ada dua, kalau di Jawa Tengah atau di Jogja itu Merapi, kalau ini Marapi Mbak. Jadi memang sejarah Gunung Merapi yang di Sumbar ini adalah salah satu gunung aktif di Sumatera Mbak. Jadi dari literatur yang ada, memang sudah beberapa kali sering kali terjadi erupsi atau letusan di Gunung Merapi ini. Dan ini letusan pertama tahun dulu kala 1770. Nah terakhir meletus dan Gunung Merapi ini meletus pada bulan Januari 2023. Nah ini jadi semburan apinya itu bisa menyembur sampai 350 km tuh Mbak. Jadi kalau ini kan Gunung Merapi ini berada di wilayah di dua kabupaten sebenarnya, yaitu Kabupaten Agam dan Batu Sangkar. Walaupun yang banjir bandang kemarin itu melanda 3 wilayah, yaitu Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Nah, tapi secara letaknya itu berada di 2 kabupaten itu. Dan itu kalau dia meletus, itu semburan debunya itu bisa sampai 350 kilo. Dan jarak dari kota Bukit Tinggi ke Merapi itu dekat, tidak lebih dari 30 km. Jadi ketinggiannya itu lumayan tinggi. Ini 2.800 meter persegi dari permukaan laut ya, MDPL. Dan ini Gunung Merapi ini termasuk walaupun aktif ya Mbak, ini masih diminati oleh para pendaki untuk naik. Bahkan waktu kejadian meletus pada bulan Januari itu ada pendaki yang menjadi korban juga. Nah, kembali kepada bagaimana kepedulian pemerintah, seharusnya pemerintah pusat ini cepat tanggap gitu, tidak hanya BNPB-nya. Nah, kemarin saya lihat pernyataan dari Pak Jokowi, Presiden Jokowi, dia masih mencari waktu. Harusnya kalau ada bencana begini itu langsung gerak cepat gitu loh. Jangan sampai ini kan ngomong mencari waktu sebenarnya supaya semua di lapangan itu seolah-olah laporannya rapi segala macam gitu. Harusnya tidak begitu. Harusnya Presiden untuk tahu bagaimana kondisi di lapangannya. Karena ini kan biasanya dalam setiap bencana itu yang pertama itu tanggap darurat, Mbak, pencarian korban, lalu pengungsian. Kan itu yang harus dilakukan sebagai langkah pertama ya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini justru organisasi kemanusiaan yang lebih aktif duluan ke sana. Jadi ya mungkin pemerintah adalah tangan-tangannya, yaitu BNPB ya atau BNPD di daerah itu, tapi tetap direction atau arahan dari pemimpin tertinggi di sini yaitu presiden itu perlu juga. Jadi dan itu pengaruhnya lain gitu. Kalau misalnya presiden datang ke lokasi bencana, bukan hanya memikirkan aspek strategisnya, tapi juga
memberikan arahan kepada lembaga, dalam hal ini BNPB misalnya, bagaimana apa yang harus dilakukan misalnya gitu kan. Nah jadi terutama selain pencarian korban juga pengungsian, lokasi pengungsian terhadap rumah-rumah atau rumah-rumah penduduk yang terkena itu harus dilakukan di daerah mana, di daerah Bukit Tinggi atau yang, karena kalau lihat petanya itu Mbak, jadi kalau setiap ada hujan di hulu, di gunung, di hulu gunung di atas bukit itu bekas-bekas abu vulkanik itu bisa terbawa ke bawah. Itu yang disebut banjir bandang. Sehingga di Lembah Anai itu kan itu sebenarnya tadinya sebelum banjir bandang itu banyak tempat-tempat rekreasi ya, maksudnya seperti rumah makan, bahkan ada tempat orang berenang juga. Karena itu menurut keterangan orang sana ya, itu sungai yang ada di pinggir Lembah Anai itu sehari-harinya itu sebenarnya kecil itu Mbak. Tidak lebih dari ketinggian airnya itu tidak lebih dari lutut gitu. Jadi kalau terjadi banjir bandang itu memang bencana betul gitu dari hulunya gitu. Nah, itu yang harus diantisipasi. Nah, pengetahuan soal itu yang harus disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Yang saya juga menjadi kepedulian saya itu, ini kan musim haji Mbak. Yeah. Sumatera Barat ini kan banyak pasti yang ingin berangkat haji ya. Nah, bagaimana teknisnya itu, misalnya orang dari Bukit Tinggi, Tanah Datar, dari Agam mau ke Kota Padang untuk berangkat naik haji misalnya. Nah itu terutama oleh pemerintah daerah tentunya ya. Jalan alternatif banyak jalan alternatif, tapi jalan alternatif pun tidak lepas dari risiko terjadi kemungkinannya longsor, Mbak. Longsor karena kemarin itu setelah banjir bandang juga terjadi longsor di Kelok 9, itu di daerah yang lain. Kelok 9 kan itu konturnya bagus tuh, jalannya itu kan yang menghubungkan Pekanbaru dengan Padang terus ke Medan itu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi inilah yang sebenarnya perlunya pemerintah itu ya Presiden, BNPB, PUPR, dan instansi dan lembaga yang atau Kementerian Sosial yang terkait dengan kebencanaan. Itu Mbak Silva. Baik, kita undang juga jika pendengar ingin memberikan tanggapan terkait dengan begitu maraknya bencana yang terjadi di Indonesia ya. Beberapa pekan terakhir yaitu terjadi di Luwu dan juga Sumatera Barat. Mungkin rekan Dakta ada informasi yang mempunyai saudara di wilayah Sumatera Barat atau juga Luwu, silakan Anda bisa meresponnya di 8816363. Bicara tentang bencana, tentu kita juga bicara tentang mitigasi kebencanaan. Seperti apa Pak Cahya selama ini melihat upaya atau mitigasi kebencanaan yang dibuat oleh pemerintah? Ya, Mas Ipa, kalau soal mitigasi dan pencegahan terutama bagi masyarakat ya. Ini kalau harusnya mengacu kepada Jepang ya. Di Jepang itu mereka itu masyarakat warganya itu sudah terdidik dengan itu daerah gempa kan. Jadi kalau ada gempa itu warga di sana itu udah tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang pelajaran yang paling bagus juga, setiap apapun kejadiannya, bencana atau apapun, kalau misalnya dia ke tempat publik, entah mau belanja atau mau naik angkutan, tetap ngantri gitu loh. Kalau di kita ini kecenderungannya kan ada bantuan berebut gitu. Nah, ini hal-hal sepele, nggak sepele sih, penting, hal sederhana tapi sebenarnya penting. Nah, apa yang harus dilakukan misalnya seperti terjadi banjir bandang tiba-tiba bagi masyarakat yang kena korban, keluarganya, atau masyarakat yang tidak kena korban. Karena yang tidak kena korban, misalnya di kasus sekitar Gunung Merapi ini, bukan tidak mungkin bencana itu akan sangat mungkin terjadi, bencana serupa akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Pak Cahya, nah, apa yang harus dilakukan? Tahan dulu Pak, ada pendengar kita yang ingin bergabung pagi ini. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryo sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Ananda Silva juga mudah-mudahan sehat selalu. Amin insyaallah. Wabil khusus juga kepada Pak Cahya sekeluarga. Assalamualaikum Pak Cahya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arios. Ya. Jadi kalau menurut dari teman saya telepon dia kemarin, si Dori namanya, itu dia daerah Solo dan bolak-balik Solo Padang, jauh dari dia. Jadi dia agak lain tanggapannya nih, agak religius kan. Sebab dia lebih tahu di sana tuh. Iya. Itu bang katanya itu teguran dari Allah katanya. Ya, dia sama-sama orang Padang juga, dia udah bisa bilang begitu kan, teguran dari Allah katanya kan. Nah, jadi saya ambil kesimpulan. Di YouTube itu saya lihat kan, mudah-mudahan kesimpulan saya ini salah kan, selalu salah. Jadi kalau udah pemimpin itu tidak beriman katanya, jauh dari iman katanya, itu bencana akan muncul di mana-mana. Jadi untuk kita di Pulau Jawa ini jangan dulu diketawai atau jangan itulah akibat katanya memilih Anies, nanti bisa aja tuh yang manusia kayak begitu. Saya yakin di sini nanti bisa lebih hebat lagi kan itu udah tuh fitnah di mana-mana datang segala macam, berkah ditarik. Nah ini udah mulai ini nampaknya. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya salah, tapi banyaknya saya benar pula. Itu kalau saya salah kita enak semua. Ini kalau benar ini yang kacau kan. Jadi itu perhitungan yang secara agama ini tidak meleset. Jadi Allah itu dia adil kok. Diciptakannya makhluknya ini bukan ini di tempat banyak bencana itu semuanya ulah manusia. Semuanya kan. Gelombang laut naik atau mencoba percobaan nuklir dibikin di bawah laut sana. Jadi semuanya keseimbangan alam itu hilang. Hutan ditebangi kan. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya salah. Lebih kurang minta izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari sisi nilai spiritual yang ditangkap dari Pak Arios tadi, karena segala hal ini termasuk bencana adalah teguran dari Allah, Pak Cahya. Ya betul, saya setuju sekali Mbak dengan pernyataan dari Pak Arios. Jadi kalau ini banyak hikmahnya sebenarnya dari peristiwa banjir bandang di Sumatera Barat ini ya. Kalau kita lihat dari video yang viral kemarin itu, ada salah satu rumah ustadz di daerah Tanah Datar yang ya di samping ada beberapa masjid juga ya yang di dekat Lembah Aneh itu yang tidak terbebas dari banjir bandang. Jadi memang orang-orang yang kuat atau tempat-tempat yang biasa dijadikan kita munajat kepada Allah itu diselamatkan gitu. Itu buktinya itu rumah ustadz itu ya kebetulan ustadznya lagi tidak ada di tempat ya. Jadi itu utuh Mbak, luarnya maupun apalagi dalamnya gitu. Jadi sekarang ini tempat itu di sekitarnya udah porak-poranda. Jadi ya cuma rumah itu aja yang berdiri. Nah lalu ada video juga yang menggambarkan bagaimana masjid itu juga utuh. Padahal itu di dekatnya itu ada batu-batu besar. Jadi seolah-olah batu besar itu terhenti begitu menjelang masjid itu. Nah jadi kalau disebut teguran dari Allah saya kira betul sekali. Jadi seringkali bencana alam yang terjadi bukan hanya di Indonesia ya, di belahan lain di bumi ini juga karena ulah manusia. Kemarin kan kita tahu ada banjir bandang di Dubai gitu kan. Itu ternyata sebelumnya itu pemicunya karena itu kan negara Timur Tengah kebanyakan negara ya umumnya semuanya negara ini ya gurun pasir panas gitu. Nah saking panasnya Dubai itu membuat itu hujan buatan. Tapi dengan hujan buatan itu justru memicu terjadinya hujan yang deras sampai akhirnya terjadi banjir bandang. Nah itu yang disebut ulah manusia itu di situ. Jadi betul. Jadi keseimbangan alam itu perlu dijaga. Jangan sampai hanya demi misalnya kepentingan ekonomi kemudian hutan dibabat atau bahkan terjadi banyak praktek kemaksiatan. Nah sebenarnya daerah Sumatera Barat turut Minangkabau ya zaman dulu itu kan dikenal sebagai daerah ulama ya. Kita mengenal Hamka lah itu terkenal sekali. Belum lagi ulama-ulama zaman dulu yang masyhur itu banyak kan dari Minangkabau yang belajar juga ke Tanah Suci di Mekah, di Madinah gitu. Jadi itu sebenarnya Sumatera Barat itu termasuk wilayah-wilayah yang daerah yang kental keagamaannya gitu. Jadi ini semacam itu tadi sebut ujian
dan cobaan juga bagi kita semua, terutama warga di Sumatera Barat gitu. Gitu, Mbak. Baik, Pak Cahya, terima kasih waktunya bersama Dakta pagi ini. Sama-sama, Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.